Moms, sebagai seorang ibu tentunya kita ingin memiliki anak yang sehat dan ceria. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara memenuhi kebutuhan nutrisi hariannya. Tapi Moms, tanpa kita sadari, anak bisa saja kekurangan gizi loh. Bukan karena tidak makan, tapi karena asupan hariannya yang tidak terpenuhi. Pernah nggak sih Moms melihat anak yang perutnya buncit tapi lemas, padahal makannya cukup? Bisa jadi anak itu mengalami kwashiorkor. Nah, kwashiorkor merupakan masalah yang diakibatkan karena si kecil kekurangan asupan protein. Protein ini sangat penting untuk membangun otot, kulit, rambut, dan juga menjaga keseimbangan cairan tubuh. Saat asupan protein kurang, maka tubuh akan mengalami perubahan dan mengalami gejala khas kwashiorkor. Jadi masalah kurang gizi tidak hanya stunting ya Moms. Kwashiorkor biasanya terjadi pada anak usia 1-5 tahun, terutama setelah anak berhenti menyusu dan mulai mendapatkan MPASI. Kwashiorkor memiliki banyak gejala loh Moms. Gejala yang paling pertama dan khas dari kwashiorkor ini adalah munculnya bengkak atau edema. Bengkak dapat terjadi pada kaki, tangan, maupun wajah. Bengkak ini diakibatkan karena penimbunan cairan di jaringan akibat kurangnya protein di darah. Kulit anak dengan gejala kwashiorkor bisa menjadi kering, mudah terkelupas, dan berwarna gelap pada bagian Moms. Rambut juga bisa menjadi kusam, kering, mudah rontok, dan warna kemerahan seperti bakar mata. Selain itu, anak-anak juga bisa mengalami perubahan sifat loh Moms, di mana yang awalnya dia aktif, ceria, dan juga bersemangat, tiba-tiba akan terlihat mudah marah, pendiam, ataupun bisa menjadi lemas. Anak-anak terlihat lemas akibat terjadi penurunan massa otot dan juga kekurangan energi. Anak-anak juga bisa mengalami luka dan sariawan yang sulit untuk disembuhkan, serta ada penurunan berat badan secara drastis. Kwashiorkor ini berdampak sangat besar loh Mam ke si kecil, mulai dari pertumbuhan bentuk fisik, pertumbuhan yang sangat terhambat, penurunan keaktifan dan fungsi kognitif si kecil, imunitas yang rendahnya hingga si kecil mudah terserang penyakit, serta juga dapat berdampak ke sosial dan psikologis anak. Lalu gimana sih gambaran kasus kwashiorkor di Indonesia dan dunia? Kwashiorkor masih menjadi masalah global loh Moms. Berdasarkan WHO, lebih dari 45 juta anak di bawah 5 tahun di seluruh dunia menderita gizi buruk akut, dan sebagian di antaranya menunjukkan gejala kwashiorkor. Kejadian kwashiorkor terbanyak ditemukan di wilayah sub-Sahara Afrika seperti Nigeria, Uganda, dan Sudan Selatan. Lalu di Indonesia sendiri, menurut status gizi Indonesia atau SSGI pada tahun 2022, masih ada sekitar 3,8% balita mengalami gizi buruk, dan sebagian besar merupakan kasus busung lapar. Kasus tertinggi ditemukan di Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Wah, cukup menakutkan ya Moms. Itu kenapa kwashiorkor ini dapat dicegah? Moms bisa mulai dengan lebih memperhatikan asupan protein harian si kecil. Protein bisa didapat dari ikan, telur, daging, tahu, tempe, ataupun susu. Selain itu, lindungi anak dari penyakit infeksi terutama diare ya Moms. Jangan lupa berjam berubah, air minum dan peralatan makan juga ya Moms. Moms juga dapat memvariasikan menu makanan si kecil sesuai kearifan tangan lokal. Jangan lupa membawa si kecil ke posyandu sebulan sekali untuk dipantau tumbuh kembangnya ya Moms. Lalu apabila anak sudah memiliki kwashiorkor, segera perbaiki asupan makan anak, belikan suplemen tambahan, dan juga segera periksa ke dokter ya Moms. Moms, langkah yang kita ambil hari ini memiliki peran yang sangat penting dalam tubuh dan kembang anak. Jadi, berikan anak makanan bergizi seimbang, perhatian, dan kasih sayang agar anak terbebas dari kwashiorkor dan masalah kesehatan gizi lainnya. Karena langkah kecil yang kita ambil hari ini dapat mempengaruhi masa depan anak loh Moms. Yuk
mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berkualitas. Dari dapur ke meja makan, jaga gizi, jangan asal telan. Jaga kwashiorkor